Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Dan kita juga bersyukur kepada Allah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bermajelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu, mendapatkan taufik serta bisa melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari atas izin Allah Ta'ala. Insya Allah kita melanjutkan pembacaan kitab Ushul Salasah. Sebagaimana saya dulu di Mahad diajarkan untuk bab ini diulang sampai 3 kali, maka saya ulang juga di Gerambiang lagi untuk dalil tentang syahadat. Karena berharap mudah-mudahan dengan diulang-ulang ini, bagian terpenting ini bisa nempel di kita semua dan kita mendapatkan pemahaman yang baik. Kita bacakan ulang di halaman 53. Tentang fadalilu syahadati qaulu ta'ala, dalil tentang syahadat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wa maknaha, adapun makna maksud dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah wahdah. Bahwa tidak ada yang diibadahi, yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Kemudian penulis membagi menjadi 2, la ilaha yang artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Nafian menghilangkan, meniadakan jami'a semua ma apa-apa yu'badu yang diibadahi min dunillah selain Allah. Illallah menetapkan, artinya musbitan. Itu menetapkan yang berhak al ibadata lillah, yang berhak diibadahi hanya Allah wahdah semata, la syarikalahu fi ibadatih. Tidak ada syarikat di dalam peribadahan. Kama sebagaimana annahu laisa, sesungguhnya tidak ada lahu baginya syarikum fil mulkihi, di dalam syarikat di dalam kekuasaannya. Kemudian penulis menghadirkan wa tafsiruha, adapun tafsir untuk hal itu, keterangan 2 itu adalah tentang ayat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, yang menjelaskan qaulu ta'ala, Allah berfirman wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi inna ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan pada kaumnya, innani, sesungguhnya aku, ma ta'budun, berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas dari apa yang semua yang kalian sembah, illa, kecuali alladzi fataroni, dialah zat yang menjadikanku, fa innahu, sesungguhnya saya yahdin, dia Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatin baqiyah fi aqibih, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid baqiyah, kekal, fi, di dalam aqibih, keturunannya, la'alahum yarji'un, agar mereka semua kembali kepada kalimat tauhid tersebut. Dalil ini menunjukkan bahwa yang disembah oleh bapaknya Ibrahim dan kaumnya adalah Allah dan yang selainnya. Karena di sini dikatakan sesungguhnya aku berlepas diri dari semua sesembahan yang kalian sembah, illa, kecuali alladzi fataroni, kecuali dia yang menjadikanku, fa innahu, sesungguhnya saya dan dia akan memberikan petunjuk padaku. Artinya Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari semua kecuali zat yang menjadikan Ibrahim alaihissalam, menjadikan kita semua, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekaligus menunjukkan bahwa arti syirik itu bukan hanya orang yang menyembah kepada Allah, orang yang tidak menyembah kepada Allah, sebagaimana Nasrani, sebagaimana Yahudi. Tapi orang syirik adalah orang yang menyembah Allah, di waktu yang bersamaan dia memberikan peribadahan kepada selain Allah. Wa qalu ta'ala, juga firman Allah, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah
Fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Kul katakan ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, ayo kita bersama-sama menuju kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian, alla na'budu illallah, yaitu hanya menyembah kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak mensyirikan Allah dengan apapun, wala takhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah, dan kita tidak menjadikan sebagian dari kita untuk disembah selain Allah. Ini maksudnya jangan menjadikan sebagian dari kita, maksudnya jangan menjadikan makhluk menjadi sembahan. Nasrani menyembah Nabi, kemudian ada sebagian yang menyembah matahari. Jadi jangan menjadikan sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai sesembahan. Jangan jadikan malaikat Jibril sebagai sesembahan, jangan jadikan Nabi Muhammad sebagai sesembahan, jangan jadikan semua sesembahan. Makanya di sini katakan wala takhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Jangan jadikan sebagian kita, berarti bagian dari kita nih, dengan sebagian yang lain menjadi sesembahan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Jikalau mereka berpaling, katakanlah sesungguhnya aku adalah orang muslim, orang yang berserah diri. Nah, ini yang kita bahas minggu lalu, dibacakan cepat, mudah-mudahan masih diingat. Sekarang kita masuk ke dalil syahadat yang kedua, yaitu wadalilu, halaman 51 nggih. Wadalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Adapun dalil tentang persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Qaulu ta'ala, Allah berfirman, laqad, sesungguhnya, ja'akum, telah datang kepada kalian, rasulum min anfusikum, seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri, manusia berarti nggih, bukan selain manusia. Azizun alaihi, azizun berat terasa, alaihi atasnya, ma apa yang anittum kalian derita, harisun sangat mengharapkan keselamatan, alaikum untuk kalian, bil mu'minina terhadap orang-orang beriman, raufur rahim sangat penyantun dan sangat penyayang. Ini dalil yang dihadirkan oleh penulis tentang persaksian wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tanda kita sebagai seorang muslim. Adapun dalilnya adalah untuk asyhadu alla ilaha illallah sudah kita bacakan. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, adalah yang barusan kita bacakan. Sekali lagi, laqad, sungguh, ja'akum, telah datang kepada kalian rasul, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Ini penting dipahami, min anfusikum, karena orang-orang musyrikin dulu mengatakan, bagaimana mungkin saya mendapati seorang rasul yang dia juga jualan di pasar, dia makan, dia minum, dia berumah tangga, dia beristri. Mereka inginnya yang selain itu. Mereka inginnya yang semisal masalah malaikat, sehingga rezekinya datang sendiri, tidak melakukan aktivitas dunia. Padahal sebenarnya yang dimaksud Rasul itu menjadi contoh, sehingga diambil dari kalangan min anfusikum, dari kalangan kita sendiri, supaya kita bisa mencontoh. Kalau Rasul kita ternyata malaikat, kita akan mengatakan ya dia bisa terbang, dia bisa ini, bisa itu. Kita tidak. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menaatinya. Azizun alaihi, berat terasa atasnya, ma apa yang anittum kalian derita, harisun sangat mengharapkan keutamaan, keselamatan, alaikum untuk kalian, bil mu'minina terhadap orang-orang beriman, raufur rahim penyantun dan penyayang. Surah At-Taubah. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa anna Muhammadan Rasulullah, pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu punya konsekuensi. Ini yang dulu Abu Jahal, Abu Lahab nggak mau ini. Karena Abu Jahal, Abu Lahab itu tahu konsekuensi atas ucapannya. Dia nggak mau dipimpin, dia nggak mau taat kepada Rasulullah.
Dia tidak mau ada yang mengatur dia, maka dia nggak mau mengucapkan ini. Sementara zaman sekarang banyak orang yang mengucapkan ini tanpa sadar konsekuensinya. Itulah mengapa kita hadir di majelis ini, agar kita mengetahui konsekuensi atas ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi sejak nanti kita sudah belajar, kita harus tahu persis bahwa kita mengucapkan wa anna muhammadan rasulullah itu punya konsekuensi. Nah, di sini penulis mengatakan wa makna dan maksud atau makna sahadat anna muhammadan rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ada 4, yaitu ta'atuhu fima amar. Itu yang pertama. Jadi kita mengucapkan wa anna muhammadan rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita sedang mengatakan kepada diri kita ta'atuhu fima amar, kita taat patuh terhadap apa yang diperintahkan. Ini bagian penting sekali. Jadi ketika kita mengucapkan wa anna muhammadan rasulullah, kita sedang memerintahkan diri kita sendiri bahwa kita akan tunduk patuh terhadap fima amar, apa-apa yang diperintahkan. Jika datang perintah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya jangan meragukan perintah tersebut sedikit pun. Itulah mengapa dulu saya di Mahad sambil belajar kitab ini, saya dulu kan modelnya SKS gitu. Maka di minggu yang sama juga belajar tentang hadis arba'in, kemudian juga belajar tentang Umdatul Ahkam, hadis-hadis tentang ahkam. Kemudian juga di waktu yang bersamaan belajar fikih dari toharoh sampai perdagangan, macam-macam lengkap. Karena ini terkait dengan hal ini. Jika datang perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya jangan meragukan perintah tersebut sedikit pun. Di mana sumbernya kita tahu, hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka setidaknya seperti hadis arba'in, Umdatul Ahkam, Suku-sukul Bulughul Maram, itu kita pahami. Memang keterbatasan waktu, jadi kita bertahap. Sebenarnya kalau di Mahad dulu modelnya dalam 1 minggu itu ya belajar itu semua. Misalnya 16 SKS itu memenuhi beberapa hal itu, sehingga di waktu yang bersamaan kita pemahamannya benar-benar komprehensif. Tetapi ini saja sudah alhamdulillah sudah jalan. Atau bahkan sampai mengkritik, naudzubillah, dengan menyalah-nyalahkan apa yang Rasulullah perintahkan. Dan hari ini mahfum, dengan terbukanya media sosial, begitu banyak orang muslim sendiri yang menyalah-nyalahkan tentang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Naudzubillah. Bahkan ada seorang buya yang menyalah-nyalahkan tentang perintahnya Nabi Muhammad SAW, menyimpang-nyimpangkan maksudnya. Sangat terbuka sekarang di YouTube, begitu banyak terjadi subhat yang justru menyalah-nyalahkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang tokoh juga yang mengatakan semakin panjang jenggot semakin goblok katanya. Naudzubillah. Bayangkan, itu perintah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya tidak rapih lah, inilah itulah, menyalah-nyalahkan. Di atas mata kaki dikatakan cingkrang, kebanjiran. Naudzubillah. Ini hal-hal yang membahayakan sebenarnya. Kata-kata yang jangan sampai kita keluar dari mulut kita. Naudzubillah. Sebab hal tersebut merupakan bentuk tidak bersaksi atas kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, setiap kita menyalah-nyalahkan, mengkritik apa yang sahih dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah bentuk kita tidak bersaksi, bentuk bahwa kita tidak sadar mengucapkan wa anna Muhammad dan Rasulullah. Sementara itu adalah prasyarat menjadi seorang muslim. Bagaimana mungkin kita bersaksi kemudian kita ingkari sendiri? Kemudian konsekuensi dari persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW benar dan tidak akan salah. Ini penting sekali. Kita mengucapkan wa anna Muhammad dan Rasulullah, konsekuensinya kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad benar dan tidak akan salah. Karena Rasulullah itu kalau salah langsung ditegur oleh Allah, dibetulkan. Sebab apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW
merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya disampaikan di dalam surah An-Najm ayat keempat. Wa ma yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkan itu, Al-Quran maksudnya, menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jika perkaranya demikian, maka seluruh yang dibawa Nabi Muhammad perintahnya adalah benar adanya, dan kita wajib taat serta menjalani apa yang diperintahkannya. Jadi ini konsekuensi pertama dari wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu ta'atuhu fi ma'amar. Kita mentaati apa yang diperintahkan. Karena di dalam surah An-Najm dikatakan yang diperintahkan oleh Rasulullah itu ya wahyu dari Allah, sehingga tidak mungkin salah, adanya cuma benar. Dan satu-satunya manusia yang selalu benar, tidak salah, adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selainnya bisa salah, bisa benar. Sehebat apapun dia, tetap bisa salah, bisa benar. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya engkau di masa yang akan datang menemukan hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Maksudnya apa? Kalau ada yang keliru dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka kembalilah kepada hadis yang sahih. Meskipun tentu saja Imam Syafi'i seorang imam besar yang sangat sedikit kekeliruannya, tapi kita tidak boleh mengatakan maksum. Ini juga sekaligus membantah kalau ada aliran yang mengatakan para imam juga maksum. Jangan sering dengar toh Syiah. Mereka mengatakan selain Rasulullah para imam juga maksum. Maka hadisnya mereka bukan hanya hadisnya Rasulullah, hadis para imam yang jumlahnya 12, yang satunya belum keluar sampai hari ini. Ini masih ditunggu-tunggu dan gak akan keluar. Itu aliran yang mengatakan para imam juga maksum. Kita tahu di sini hanyalah Rasulullah saja yang maksum. Rasulullah saja yang kalimatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini konsekuensi pertama. Kemudian yang kedua dilanjutkan watasdikuhu fima akhbar. Mereka watasdikuhu membenarkan fima apa-apa akhbar yang dikabarkan. Ini konsekuensi kedua. Kita mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah, berarti kita sedang mengatakan bahwa apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah itu benar adanya. Membenarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang dikabarkannya, apapun itu, baik berkaitan dengan hal-hal di dunia ataupun hal-hal di akhirat kelak, membenarkan. Karena ada bagian yang ghaib, baik itu tentang hal-hal yang telah lalu saat ini maupun di masa yang akan datang. Rasulullah tidak tahu masa depan kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah. Hal yang ghaib hanya Allah yang tahu. Rasulullah pun jika tahu karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah karena kabar yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jadi konsekuensi kita mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah yang kedua adalah watasdikuhu fima akhbar. Gak ada ruang bagi kita untuk menyalahkan bahwa kabar itu keliru. Karena sebagian dari orang-orang jaringan Islam liberal mengatakan apa yang dikabarkan di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah Nabi itu hanya perumpamaan saja. Musa alaihissalam menyeberang lautan itu hanya perumpamaan saja, diambil hikmah di atasnya, tidak mengabarkan apa adanya seperti itu. Nah, ini keliru yang sangat fatal. Kalau dengan lihat di ceramah-ceramah mereka, kebetulan saya karena mempelajari mereka semua untuk lebih mendalami tentang agama, saya tahu persis bagaimana cara berpikir mereka. Di antaranya mengatakan semua kisah-kisah dalam Al-Quran itu hanya perumpamaan saja, tidak ada terjadi aslinya, hanya diambil hikmah-hikmahnya saja. Nah, ini kan keliru. Kemudian konsekuensi yang ketiga yaitu wajtinabu, yang ketiga wajtinabu manaha, meninggalkan wajtinabu
itu meninggalkan ma apa-apa naha yang dilarang anhu olehnya, wazajar juga apa-apa yang diperingatkan oleh Rasulullah. Jadi ketika kita mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah, kita sedang meninggalkan atau menjauhi apa yang Nabi larang dan peringatkan. Ini konsekuensinya. Jadi jangan sampai kita menggagalkan wa anna Muhammadan Rasulullah yang sudah kita persaksikan itu dengan justru mendekati apa yang dilarang oleh Nabi. Cetha dilarang oleh Nabi malah kita dekat-dekat. A'udzubillah. Di antaranya misalnya ada perintah tentang jangan dekati zina misalnya. Kita malah nantang-nantang mendekat-dekat ke zina. Ini namanya kita tidak bersaksi kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Apapun yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita menjauhinya. Berarti di sini harus ada effort, harus ada usaha untuk menjauhi apa yang dilarang. Jadi sekali kita mengucapkan wa anna Muhammad dan Rasulullah, berarti kita sedang memerintahkan diri kita untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kita belajar juga kitabul jami, ya, tentang adab, tentang akhlak. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, tentu saja semuanya ini contohnya di dalam kitabul jami tentang adab, akhlak. Apa yang dilarangnya dijauhi. Maka dulu diantara paket pembelajaran saya di Ma'had juga tentang kitabul jami. Di situ hanya isinya tentang adab, akhlak, termasuk tentang zikrullah, baqiyatus sholihah, tentang apa yang bakal kekal, kebaikan yang bakal kekal. Itu dipelajari di kitab jami, diantaranya juga dipelajari. Jadi apapun yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita menjauhinya walaupun itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Ini poinnya. Seringkali kita kadang-kadang Rasul-Rasul ini nggak pas dengan hawa nafsu kita. Apa yang dilarang oleh Rasulullah. Tetapi karena kita mengucapkan wa anna Muhammad dan Rasulullah, harus ada effort, harus ada usaha untuk menjauhinya walaupun kita senang. Apalagi udah seumur kita nih Pak, udah di atas 40 itu, saya sering nonton video saja, mungkin baru 10 detik sudah ingat lagi. Ya Allah, eman banget, ini kan kesia-siaan. Nonton video yang nggak penting, kabar-kabar yang nggak begitu penting. Di sana ada maling, di sini ada ini, di sana ada di sini. Terus bisa habis waktu tuh kalau kita buka YouTube, buka Facebook, buka grup WA, banyak sekali informasi yang sebenarnya nggak perlu. Seperti saya pernah sampaikan dulu, kita mengikuti grup pitik, grup macam-macam yang kita nggak perlu sama sekali. Di antara keelokan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya. Di antara keelokan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang bukan jadi urusannya. Wong bukan pedagang ular kok ngurusi ular, misalnya. Kadang-kadang kita dijebak oleh setan dengan cara kayak gitu itu. Maka apapun yang Rasulullah larang kita jauhi. Nah ini konsekuensi dari kita mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah. Adapun yang keempat, gimana kok wa an la ya'budallaha illa bima syara', dan tidak kita mengibadahi Allah kecuali bima syara', kecuali dengan apa yang disyariatkan. Jadi kita mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah, berarti kita sedang berkomitmen, saya mengibadahi Allah itu hanya dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak keluar dari syariat itu. Itulah mengapa di antara syarat diterimanya amal adalah kholison min qalbi, ikhlas dari hati yang paling dalam hanya untuk Allah. Yang kedua adalah mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Tentu saja bukan melihat Rasulullah, melihat lewat buku-buku para ulama. Cara sholat Rasulullah begini dan begini. Kita sholat tidak keluar dari cara itu. Adapun kemudian ada beberapa variasi takbir, ini itu sepanjang itu pernah dilakukan oleh Rasulullah maka tidak masalah. Sekali lagi,
kita tidak mengibadahi Allah, wa an la ya'budallaha illa bima syara'. Tidaklah kita mengibadahi Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah mengapa kita penting belajar fikih, supaya kita tidak keluar tata cara kita di dalam mengibadahi Allah sebagaimana Rasulullah ajarkan. Nah, di sini kita tahu bahwa ada sesuatu yang baru-baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, yang akan menjadi sebab ditolaknya orang-orang ini di telaganya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya Allah, saya melihat itu adalah umatku. Kata Allah, engkau tidak tahu sepeninggalmu apa yang dia lakukan. Kemudian kita mengenal tentang hadis kullu bid'atin dhalalah, bahwa seluruh bid'ah itu kesesatan. Hadis ini pula yang kemudian di masyarakat menjadi sedikit pertentangan, karena orang-orang yang memurnikan agama memang berusaha untuk isoki jangan sampai masuk ke bid'ah. Mereka mengatakan sidik-sidik bid'ah, sidik-sidik bid'ah. Sebenarnya ini saling mengingatkan. Sepanjang mereka juga punya dalil untuk melaksanakan sebuah kegiatan ibadah yang sesuai bima syara' ini, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebenarnya tidak masalah, tidak ada pertentangan sebenarnya. Sesama muslim sebagai bentuk kasih sayang tentunya saling mengingatkan jikalau ada hal-hal yang dirasa ini tata cara ibadahnya kok tidak seperti Rasulullah. Tentu saja ini dikonfirmasi dengan kita mempelajari banyak hal dulu. Jangan sampai kemudian kita menjudge seseorang sementara ilmu kita belum cukup. Maka bagi kita yang masih awam seperti ini, masih belajar seperti ini, tidak bicara hukum. Kita hanya membaca apa yang sudah ulama sampaikan. Karena bagian ini tuh sangat sensitif. Apalagi terkait dengan peribadahan seseorang. Ini sangat sensitif. Sesuatu yang harus sangat hati-hati. Kita tahu kemarin di Lombok ada kejadian dibakar. Sampai ada kendaraan dibakar, masjidnya yang belum jadi dibakar, hanya gara-gara potongan video yang sesungguhnya ternyata setelah dibuktikan kekeliruan. Memang kalau dari potongan videonya memang kesannya menyalah-nyalahkan ibadahnya orang lain, tetapi kalau kita cermati betul-betul sesungguhnya yang terjadi tidak demikian. Tapi ini juga peringatan buat kita semua bahwa di dalam kasus ini tentang wa an la ya'budallaha illa bima syara', itu kalau kita terapkan di masyarakat memang harus betul-betul pakai strategi yang baik. Karena kalau enggak nanti masalahnya justru kembali kepada kita sendiri. Na'udzubillah. Maka kita harus dengan cara yang sangat soft. Tentu saja jenengan mungkin lebih paham karena hidup di masyarakat, sudah lebih paham dari saya. Kalau saya tempatnya saja pindah-pindah, jadi budayanya berubah terus. Jadi secara umum di kita memang sebenarnya sama sih. Kekeliruan-kekeliruan tentang peribadahan yang tidak dengan syariatnya Rasulullah Muhammad SAW itu sangat banyak dan sebenarnya secara umum sama. Maka sebenarnya perhatian saya yang paling utama khusus di bagian akidahnya. Kalau untuk yang menjadi budaya itu memang saya juga termasuk yang belum cukup memberikan perhatian yang lebih. Cuma saya hanya menunjukkan bahwa saya tidak melakukan itu, tok, hanya sebatas itu tok. Sehingga kadang-kadang kalau ada kegiatan yang semisal itu ya saya nggak diundang. Gitu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah kepada seluruh kaum muslimin agar wa an la ya'budallaha illa bima syara'. Nah, ini 4 konsekuensi dari ucapan wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, jadi sampai pada hari ini kita sudah mempelajari tentang dalil yang sangat penting di bagian rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatain. Kita sudah pelajari tentang syahadat kepada Allah, kemudian syahadat kepada Nabi,
kemudian kita tahu konsekuensinya, apa yang harus kita lakukan setelah kita mengucapkan hal itu. Nah, ini sekaligus sebenarnya sekaligus perintah ya, secara tersirat ya, bahwa wajib bagi kita mempelajari syariat Nabi Muhammad SAW secara lengkap ya. Maka sisa waktu hidup kita mari kita gunakan sebaik mungkin agar bisa belajar banyak. Memang sekali lagi memang keterbatasan waktu membuat kita kadang-kadang tidak bisa mempelajari di waktu yang bersamaan. Kalau saya dulu Mahat kan memang bersamaan, di waktu yang bersamaan, di minggu yang sama, setiap Sabtu pagi sampai Minggu sore ya belajar ini. Setelah belajar kitab ini nanti jam 9 sampai jam 10 belajar kitab fikih. Nanti jam 10 sampai jam 11 belajar kitab Umdatul Ahkam. Gitu sampai sore. Nanti Minggu juga gitu lagi. Sehingga dalam satu semester kita mendapatkan beberapa kitab. Nah, jika saja kita boleh untuk beribadah dengan cara kita sendiri, lalu apa gunanya diutus Nabi Muhammad SAW? Gitu. Seandainya kita boleh dengan cara kita masing-masing beribadah, lantas apa gunanya Rasulullah diutus? Kepada umat manusia, kepada kita semua. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW tentunya untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar. Jadi sekali lagi, ini perintah secara tersirat bahwa kita wajib mempelajari. Maka sekali lagi penutup hari ini saya ingatkan kembali, ditemukan dua makhluk yang paling mulia dari kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, dan ditemukan dengan orang terbaik dari kalangan Sayyidul Basar, pemimpin para manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa yang dibahas? Atakum yu'alimukum dinakum. Hadis Jibril yang sudah kita pelajari. Akhir hadisnya mengatakan, atakum datang kepada kalian, dua makhluk yang paling mulia ini, yu'alimukum dinakum, untuk mengajarkan agama kalian. Maka saya juga mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ini doanya Rasulullah yang gak ditinggalkan. Allahumma ya Allah aslih li, perbaiki urusan dini duniaku, urusan agamaku, maaf. Alladhi huwa ismatu amri. Alladhi huwa, yang agama itu ismatu amri, mengurusi seluruh kehidupanku. Dari bangun tidur sampai bangun lagi, bahkan dari kemudian dari kita hidup sampai mati, sampai dibangkitkan di agama itu. Maka kita berdoa kepada Allah supaya kita ditambah ilmu. Rabbi zidni ilma, juga doa Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ini sebenarnya paket doa yang ada beberapa yang dibaca nih. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Ya Allah, perbaiki urusan duniaku karena di situ saya tinggal. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaiki urusan akhiratku nanti karena di sana saya akan kembali. Wa ja'alna lil hayati, dan jadikan sisa hidupku ziyadatan li fi kulli khair, tambahan kebaikan. Wal mauta, dan jikalau saya mati, rohatan li fi kulli syarr, istirahat dari semua keruwetan. Maksudnya apa? Kita meninggalnya husnul khotimah. Ditanya di alam kubur bisa. Jadi hilang semua keruwetan. Jadi pokok dari doa di situ yang saya ingin sampaikan poinnya adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Mudah-mudahan dihafal. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki urusan agamaku karena urusan agama itulah yang mengurusi seluruh kehidupan ini. Nah, itu yang disampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diingat-ingat, dan Allah izinkan bisa dilaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.